Aku rasa aku tidak pernah berpikir akan mengatakan ini. Tapi jurnalis Rusia yang bekerja untuk media pemerintah Rusia sekarang secara terbuka memperingatkan Putin tentang kemungkinan jatuhnya rezimnya. Mereka tidak melakukan ini karena jutaan korban jiwa di Ukraina yang telah diderita Rusia. Mereka juga tidak melakukan ini karena semua sanksi yang dihadapi Rusia setelah invasi Putin. Mereka melakukan ini karena kekurangan bahan bakar. Prioritas Rusia memang berbeda. Tapi sekarang situasinya mulai tidak terkendali dan kita melihat orang-orang di media pemerintah berdebat bahwa perang ini adalah kegagalan total bagi tentara Rusia. Dengarkan sendiri. Mari kita mulai dengan fakta bahwa hari ini Dahadron Sertianse adalah strategi hari ke-1333 dari perang ini, atau operasi militer khusus. Harinya sedikit lagi, hanya 115 hari sebelum kita melampaui durasi perang patriotik besar. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Aku akan menjawabnya, ya. Jangan jawab aku. Kamu terjebak demagogi tradisional, padahal kamu tahu kita tidak menjalankan operasi militer khusus secara militer. Semua sebenarnya bisa diselesaikan dalam 2 jam. Setidaknya mungkin saya bagi Sabi untuk menyelesaikannya dalam 2 jam. Pada prinsipnya, Yasto adalah salah satu orang yang pada awal Februari 2022 berteriak tentang fakta bahwa tentara Ukraina akan lari semua. Mengenai situasi dengan kerugian, ya. Dengan pecahnya permusuhan, tentara Ukraina meningkat hingga 80.000 orang. Lalu seiring waktu, jumlahnya bertambah sekitar 10.000 hingga 120.000 per tahun. Kami tidak mungkin kehilangan 2 juta atau 1,07 juta tentara Ukraina, karena jika itu terjadi, tentara Ukraina pasti sudah tidak ada. Benar, Go. Lalu saya akan memberikan beberapa data konkret agar Anda mengerti, ya. Berdasarkan data, termasuk dari Kementerian Pertahanan, 25.157 tank dan kendaraan pengangkut personel hancur selama operasi militer khusus. Benar, yang paling menarik adalah bahwa tentara Ukraina hanya memiliki 4.371 unit pada awal perang. yang paling menarik, tentara Ukraina hanya memiliki 4.370 unit pada awal perang. Studi kabar yang terjadi, jumlah dari tak akan mencapai 25.000. Hal yang semada berlaku untuk pesawat, mereka hanya punya 187 pesawat, bukan hanya milik kita. Apakah Kementerian Pertahanan Rusia berbohong? Jadi saya bisa memberikan semua angka ini dan sayangnya, inilah penilaian besar yang sangat kita remehkan. Kita meremehkan tentara Ukraina, mereka cukup kuat. Tunggu sebentar, kekuatan militer masih sangat kuat. Lalu, di mana keberhasilan militer Ukraina? Masih ada kemungkinan cadangan, sekitar 70.000 orang. Kita sini semam intens di saja. Tapi ini warga tinggi 1% semidor in Ukrainis, berarti tentara Ukraina tidak ada. Itu adalah acara utama televisi Rusia, tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Ini adalah Dmitry Shetshin. Dia adalah editor untuk surat kabar negara Rusia, Komo Sumaka Pravda. Saya yakin saya salah mengucapkannya. Saya memberitahu kalian ini untuk menunjukkan bahwa orang ini bukan pembangkang Rusia dalam arti apapun. Bahkan, dia dianugerahi medali atas liputannya tentang aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Medali ini diberikan langsung oleh Vladimir Putin sendiri. Maksudnya, si Dmitry ini adalah seorang propagandis Rusia sejati yang bekerja atas perintah Kremlin. Tapi sekarang orang yang sama memperingatkan Putin bahwa jika kekurangan bahan bakar tidak diselesaikan, itu bisa menyebabkan jatuhnya rezim dan jatuhnya Putin. Hal seperti ini tidak terjadi di Rusia. Dan fakta bahwa ini sedang terjadi sekarang memberitahu kita banyak tentang seberapa parah situasinya. Masalah ini begitu meluas sehingga mereka secara terbuka melaporkannya di media pemerintah, di media milik pemerintah. Sekarang tentu saja tidak setiap segmen berita menyerukan jatuhnya Putin seperti Dmitriev di sini. Tapi hanya fakta bahwa mereka melaporkan kegagalan pemerintah di media pemerintah menunjukkan kepada kita bahwa serangan Ukraina sudah mulai di luar kendali. Dengarkan cuplikan ini. Kekurangan bahan bakar terus berlanjut di wilayah Nizhny Novgorod. Kemarin kami melaporkan dari distrik Perevovsky, di mana siswa tidak masuk kelas karena bus sekolah kehabisan bahan bakar. Hari ini, masalah khusus itu sudah teratasi, tetapi masalah masih terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum kecil. Sementara jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum besar masih memiliki bensin, stasiun pengisian bahan bakar umum swasta mulai kehabisan stok. Hari ini kami bukan dari Kesinveri melewati Nizhny Novgorod. Dan tidak ada siapa-siapa.
Halo, tidak ada bensin kan? Sudah sekitar 3 minggu saya rasa. Mungkin sekitar 3 minggu. Pedagang itu hanya menjual racun dan bahan bakar. Siapa yang beli semua bensin tanpa kita? Nggak tahu, mungkin ada yang minum. Sudah lama habis. Sekitar 3 minggu. Apa aku benar-benar sudah selama itu nggak lewat sini? Sepertinya begitu. Apa aku sudah selama itu nggak bawa mobil ke arah kalian? Memang begitu. Bensinnya ada nggak? Nggak ada bensin. Bensin nggak ada. Bensin nggak ada. Orang kadang marah, kadang tidak. Semua bisa terbiasa. Orang bisa terbiasa dengan segalanya. Halo, ini televisi ada bensin? Bensin tidak ada. Kami hanya punya sedikit untuk organisasi. Untuk organisasi. Maksudnya untuk layanan medis? Ya, Sudah berapa lama tidak ada? Tidak ada sama sekali. sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Bensin habis. Apa solusimu? Kami mendapat pasokan secara terpisah. Dan kamu dari dinas apa? Dinas apa? Medis, Hampir semua stasiun pengisian bahan bakar umum swasta tidak beroperasi atau harga bensinnya 80 rubel per liter. Mungkin stasiun pengisian bahan bakar umum kecil memang tidak menyetok cukup banyak. Di wilayah Kirov, kami masih punya bensin. Masih tersedia? Jadi semuanya baik-baik saja di wilayah Kirov. Untuk saat ini, tidak ada kekurangan. Ya, ngomong-ngomong. Kekurangan bensin menjadi topik utama dalam rapat operasional pemerintah daerah Nizhny Novgorod, seperti yang disampaikan oleh Gleb Nikitin, gubernur. Kutipan, kekurangan sementara yang tercatat di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum secara keseluruhan terkait dengan rantai pasokan bahan bakar. Pada masalah ini tidak hanya terjadi di Nizhny Novgorod, tapi juga seluruh makro wilayah. Dan pemerintah Kiev akan mengambil semua langkah untuk menstabilkan situasi di wilayah itu. Lihatlah gambar ini. Ini dari Crimea, Crimea yang diduduki Rusia. Ketika saya pertama kali melihat ini, saya sangat terkejut. Saya berpikir, wah, Rusia menjual gas dengan harga $0. Tapi tidak, saya segera menyadari bahwa $0 bukan berarti gas itu gratis. Itu artinya tidak ada gas. Sayangnya, gambar-gambar seperti ini sekarang menjadi terlalu umum di Rusia, terutama di wilayah Crimea dan bagian timur. Di Crimea yang diduduki, 50% stasiun pengisian bahan bakar umum tidak memiliki gas. Crimea bukanlah wilayah yang kecil. Wilayah ini berpenduduk lebih dari 2 juta dan 50% stasiun pengisian bahan bakar umum benar-benar kosong. Kamu tahu, setiap kali kamu berselancar di internet, banyak situs web dan aplikasi yang mengumpulkan data pribadimu, seperti nama, alamat email, bahkan nomor jaminan sosialmu. Para broker data menjual data ini untuk keuntungan, dan data tersebut juga dapat ditemukan di situs pencarian orang oleh siapa saja. Dengan meningkatnya kejahatan saat ini, kamu benar-benar tidak ingin informasi ini tersebar di luar sana. Sponsor kita hari ini, Incogni, dapat membantu kamu. Cukup daftar lewat tautan di bawah ini. Dan mereka akan menghubungi semua perusahaan ini dan memastikan mereka menghapus data kamu. Semudah, hanya menjawab beberapa pertanyaan dan mereka akan mengurus semuanya. Percayalah, karena saya sendiri terkejut ketika saya melakukannya. Seperti yang Anda lihat, saya sudah memakai ini hampir setahun dan mereka telah mengirim hampir 600 permintaan untuk saya. Yang benar-benar saya sukai adalah fitur penghapusan data khusus mereka, di mana Anda bisa meminta mereka menghapus informasi Anda dari situs manapun, hanya dengan memberikan tautannya. Mereka mengurus semuanya. Saya sangat merekomendasikan mereka. Ambil kembali data pribadi Anda dengan Incogni. Gunakan kode Business Basics di tautan berikut untuk diskon 60% paket tahunan di incogni.com/Business Basics. Di Distrik Federal Selatan, 40% stasiun pengisian bahan bakar umum tidak memiliki bensin, dan di seluruh Rusia, 26% tidak memilikinya. Sekarang, saya tahu 26% terdengar tidak terlalu banyak, tapi masalahnya bukan hanya angkanya, melainkan trennya. Kekurangan bahan bakar menyebar dengan sangat cepat. Izinkan saya menunjukkan maksud saya. Lihatlah peta ini. Peta ini sudah berumur 1 minggu. Peta ini menunjukkan semua wilayah di mana kekurangan bahan bakar dilaporkan. Tidak terlalu banyak, kan? Sekarang, lihatlah peta berikutnya. Ini dari kemarin. Peta ini menunjukkan kekurangan bahan bakar yang dilaporkan di semua wilayah hingga kemarin.
Kamu bisa melihat seberapa cepat ini menyebar. Sekarang, kita tahu Putin tidak peduli dengan kekurangan bahan bakar di Crimea atau wilayah timur. Dia hanya peduli dengan Moskwa dan Sankt Petersburg, tapi disitulah sakit kepalanya dimulai. Gangguan bahan bakar mulai melanda wilayah ini. Gangguan itu mulai dirasakan oleh para elit masyarakat Rusia. Lihat artikel ini. Ini dari pagi tadi di Rusia, jadi mungkin sekitar 6 atau 8 jam yang lalu. Dan ini sedang diberitakan di surat kabar atau situs berita milik negara Moskow. Menurut artikel tersebut, harga-harga melonjak tajam. Apa yang sedang terjadi di Moskow dan wilayah sekitarnya? Stasiun pengisian bahan bakar umum kehabisan bensin. Dan gambar dalam artikel itu sebenarnya bukan dari Crimea atau Rusia Timur. Ini dari Moskow, ibu kota Rusia. Kita bisa melihat beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum sudah menghadapi masalah pasokan. Sekarang, dalam artikel ini, perusahaan berita mewawancarai berbagai kasir yang bekerja di stasiun pengisian bahan bakar umum tersebut. Menurut para kasir, beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum tidak memiliki bensin sehari, sementara lainnya kehabisan hingga seminggu. Tidak ada yang tahu kemana semua bensin itu pergi, itulah yang dikatakan para kasir. Pengemudi harus berkeliling sampai menemukan stasiun pengisian bahan bakar umum yang masih ada bensin. Tapi pada saat itu mereka akan sangat terkejut. Mereka segera menyadari bahwa harga bensin sangat tinggi. Tapi inilah bagian yang paling lucu. Penulis artikel tersebut mengingatkan bahwa surat kabar ini berbasis di Moskow dan kemungkinan besar dimiliki Kremlin, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi mereka tidak akan terang-terangan dalam mengkritik. Jadi, menurut penulis ini alasan dibalik kelangkaan bahan bakar adalah kecelakaan. Sekarang saya yakin kita berdua tahu maksud mereka soal kecelakaan. Izinkan saya jelaskan beberapa detailnya. Kecelakaan itu jelas merupakan serangan drone Ukraina. Serangan-serangan itu begitu menghancurkan, sehingga kilang minyak Rusia sekarang mengekspor minyak pada tingkat terendah sejak COVID-19. Kalian masih ingat COVID-19 tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang butuh bensin. Nah, coba tebak, Rusia sepertinya akan kembali ke masa-masa indah saat COVID-19 dulu. Secara total, Rusia punya 38 kilang minyak, oke? 16 diantaranya telah diserang oleh drone Ukraina sejak awal Agustus, dan banyak dari kilang itu telah diserang beberapa kali. Tapi, menurut Putin, ini semua hanya kecelakaan. Itu kebohongan yang cukup berani. Dan untuk memastikan kebohongannya tidak terbongkar, Rusia baru saja mengesahkan undang-undang baru. Rusia sekarang telah melarang orang untuk merekam dan membagikan foto, video, hasil serangan drone yang dilakukan Ukraina ini. Jika Anda melanggar larangan ini, Anda akan dikenai denda yang akan meningkat setiap kali pelanggaran dilakukan. Sekarang, itu adalah solusi yang sangat cerdas. Siapa yang menyangka bahwa lebih baik menghentikan orang membicarakan masalah daripada menyelesaikan masalahnya? Itulah kecerdikan Uni Soviet. Tapi masalahnya, orang membicarakan pemogokan itu sebenarnya masalah kecil. Masalah yang lebih besar adalah uang. Kamu lihat kilang-kilang ini yang terus-menerus diserang Ukraina. Mereka mengolah minyak mentah itu bukan hanya untuk pasar domestik, tapi juga untuk ekspor. Dan sekarang, karena kilang-kilang ini tidak beroperasi, Putin tidak bisa mengekspor minyaknya. Jadi dia tidak bisa mendapatkan uang darah yang akan dia gunakan untuk mendanai perang. Itu berarti Rusia harus menutupi kekurangan itu dari tempat lain. Mungkin mereka bisa menaikkan pajak untuk warga Rusia. Itu ide yang sangat cerdas. Satu-satunya masalah adalah, beberapa minggu yang lalu, Putin berjanji di televisi nasional Rusia bahwa dia tidak akan pernah menaikkan pajak karena perang. Dengarkan sendiri. Pertama, kita harus berusaha untuk itu. Pertama, Kita perlu fokus pada pendapatan dan mendiskusikan beberapa hal. Artinya, bukan kenaikan beban pajak, hanya peningkatan efisiensi produksi. Peningkatan efisiensi produksi, bukan... bahkan Dave Chappelle pun bisa menulis lelucon sebagus itu. Beberapa minggu yang lalu, Putin mengatakan, kami tidak akan menaikkan pajak, kami justru akan meningkatkan kapasitas produksi kilang kami. Jadi Ukraina seperti, tebak apa? Mari kita hancurkan saja kilang-kilangnya. Jadi sekarang
Putin melakukan apa yang dilakukan setiap diktator, mengeksploitasi warganya. Dia menaikkan pajak untuk warga Rusia setelah sebelumnya berjanji tidak akan melakukannya. Berikut laporannya. Ekonomi Rusia kini mengalami defisit anggaran yang makin besar. Kementerian Keuangan Rusia mengusulkan kenaikan pajak pertambahan nilai dari 20% ke 22% dalam rencana anggaran 3 tahun baru. Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menyebut anggaran tahun 2026 sebagai anggaran masa perang. Sebelumnya, Kepala Serikat Industriwan dan Pengusaha Rusia, Alexander Shokin, mengatakan bahwa inovasi pajak yang paling tidak menyenangkan bagi dunia usaha serta bagi masyarakat dan konsumen adalah kemungkinan kenaikan pajak pertambahan nilai. Harga eceran akan naik lagi, tingkat inflasi akan meningkat lagi, dan seterusnya, jelas Shokin. Pada tanggal 21 September, Kommersant melaporkan adanya gangguan di pompa bensin. Di wilayah Rusia, jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bensin semakin berkurang. Jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bensin di tengah gangguan pasokan bahan bakar di Rusia telah menurun sebesar 26% sejak akhir Juli. Dan di beberapa wilayah masalahnya sudah semakin meluas. Di wilayah selatan secara keseluruhan, jumlah fasilitas seperti itu menurun sebesar 14% dan di Crimea serta Sevastopol sebesar 50%. Sekarang, Tak hanya warga Rusia yang dibohongi Putin, tapi juga perusahaan minyak. Putin menyadari masalah terbesarnya bukan tentara Ukraina atau NATO, melainkan warga Rusia sendiri. Jika mereka marah, Putin bisa kehilangan kekuasaannya, dan saya rasa dia tidak menginginkan itu. Jadi, untuk menjaga harga tetap rendah dan menahan laju inflasi, pemerintah Rusia menjanjikan subsidi kepada produsen minyak dan kilang minyak. Artinya, pemerintah Rusia akan memberikan mereka uang. Jadi perusahaan-perusahaan ini tidak menaikkan harga bensin yang harus dihadapi warga negara. Sayangnya, seperti yang sudah diketahui Ukraina, kamu tidak bisa bergantung pada janji dari pemerintah Rusia. Sekarang, Kementerian Keuangan Rusia telah memutuskan bahwa mereka tidak akan membayar subsidi yang dijanjikan kepada kilang minyak. Alasannya, anggaran Rusia terlalu ketat bagi pemerintah Rusia untuk memberikan subsidi. Faktanya, anggaran begitu ketat sehingga Putin sekarang berbalik melawan pejabat-pejabatnya sendiri. Pertama, ada seorang pejabat tinggi Saint Petersburg yang ditemukan tewas secara mencurigakan. Saya menduga dia meninggal dengan cara khas Rusia, bunuh diri dengan menembak bagian belakang kepalanya 6 kali. Nah, sekarang uang 50 juta dolar yang ditipu orang ini dari warga Rusia akan jatuh ke tangan Putin. Kita punya cerita serupa lainnya yang sedang terjadi langsung di Moskow. Ketua Dewan Hakim adalah seorang miliarder, tapi sekarang, menurut otoritas Rusia, dia melanggar undang-undang anti korupsi Rusia. Dan itulah sebabnya dia akan masuk penjara dan miliaran yang telah dia kumpulkan akan diberikan kepada Putin.